adalah Dari Kristen dan Oke, lanjutannya nanti masih ada nggak, Sob? lanjutannya aku mau nanya masalahnya. Kau terus yang nanya Oke, abis ini jadinya. kamu nanya, abis ini kamu nanya. Selanjutnya, Muhammad memenggal kaki dan tangan mereka dan menjemur badan mereka sampai meninggal di padang Udah, pasir, betul? aku nggak bahas itu. Uncup ketakutan. Jelas? Silakan, Sob. Kamu mau nanya apa sama saya, Sob? Silakan. Uncup udah ketakutan ditanya tentang Sekarang Muhammad. gini, Silakan. Des, tentang masalah ajaran kamu, ya, tentang masalah ajaran kasih, kan gitu. Oke. Nih pertanyaanku terakhir, ya. Oke, silakan. Des, kita mengetahui bersama Yesus itu mengajarkan kasih, ya, yang selalu digembar-gemborkan oleh kawan-kawan kita yang Kristen, ya. Kasihilah musuhmu, ya, kan seperti itu. Hmm. Kalau ditampar pipi kanan lalu kasih pipi kiri. Hmm. Aku mau bertanya, Des, ya. Hmm. Di dalam Lukas 19 ya 29 kalau nggak salah ya. Hmm. Satu, buat apa Yesus itu membawa pedang? Dan yang kedua, di mana ajaran kasih Yesus ketika dia ya menghamburkan dagangan orang di depan bait? Baik. Dua pertanyaan saya jawab ya. Ya. Tuhan Yesus sendiri mengatakan supaya kita mengasihi baik kepada orang yang membenci kita sekalipun, ya, itu tetap kita harus mengasihi. Nah, tetapi bagaimana di ayat lain dikatakan mulai sekarang barang siapa yang padamu memiliki ini, baiklah dia membeli pedang. Lalu kenapa Tuhan Yesus sendiri membawa pedang? Baik, ini tafsiran saya dan saya tidak mengatakan bahwa yang benar paling benar sendiri adalah saya. Ini jawabannya adalah untuk melindungi diri, Sob. Untuk melindungi diri, tetapi bukan untuk mencelakai orang lain. Nah, pada waktu itu pedang yang pada waktu itu dibawa dipakaikan oleh Simon Petrus untuk membacok begitu ya, membacok salah satu di situ namanya itu Malkus kalau tidak salah itu namanya ya. Tetapi Yesus sendiri mengatakan sarungkanlah pedangmu. Jadi maksud daripada Yesus menyuruh orang murid-muridnya untuk membawa pedang itu bukan untuk mencelakai orang, tetapi untuk melindungi diri. Nah, bagaimana kita bisa menyimpulkan itu? Karena ketika Simon Petrus sendiri menggunakan pedang tersebut untuk mencelakai orang, Tuhan Yesus sendiri malah menyembuhkan orang tersebut dan menyuruh Simon Petrus untuk menyarungkan pedangnya. Artinya, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus konsisten dengan apa yang diajarkannya dan yang dilakukannya. Artinya, membela diri itu bukan salah satu bentuk datanya di mana? Waduh, saya lagi menjawab, dianya langsung marah-marah. Ya udah. Oke, intinya begini, Sob. Artinya pembelaan diri ya, itu bukan sebagai bentuk kita itu kalau mengasihi orang itu bukan dalam bentuk kita itu membiarkan diri kita teraniaya, tidak, tetapi kita juga ada untuk membela diri kita. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, tetapi dengan demikian membela diri bukan untuk menganiaya orang. Seperti itu. Membela diri itu hanya untuk pertahanan diri tetapi tidak boleh mencelakai orang lain. Kemudian yang kedua, masalah tentang bagaimana Yesus membalikkan meja-meja atau dagangan-dagangan di bait Tuhan. Begini, Sob. Edis, kamu bilang Yesus menyuruh mengajarkan kasih. Sementara Yesus sendiri mau ngobrak-ngabrik pasar di bait Tuhan. Kasih itu, salah satu bentuk kasih itu adalah penegakan hukum, Sob. Jadi bait Tuhan itu bukan tempat untuk berbisnis, bukan tempat untuk jual beli. Tetapi para imam-imam dan petinggi-petinggi ahli-ahli Taurat, pemuka-pemuka agama menjadikan rumah Tuhan sebagai ajang bisnis. Mereka menjadikannya sebagai sarang penyamun. Dan itulah yang dihancurkan oleh Yesus, ditunggang balikan.
Justru itu adalah representasi, sebuah ekspresi daripada kasih kepada Tuhan. Supaya rumah Tuhan itu dikembalikan kepada fungsi dan tujuannya. Bukan untuk tempat berdagang berbisnis. Begitu, Sob. Kau tanggapi ya. Silakan. Udah panjang kali lebar aku dengar jawaban kamu. Nih, ngarang Silakan. melulu. Ah, Matius 10:3-4. Ya, jangan kamu menyangka, kata Yesus, bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Yesus nggak bawa damai, Des. Ya, Terus? aku datang bukan untuk membawa damai. Dia tekankan lagi tuh, Terus? melainkan pedang. Buat apa Ya. pedang itu? Buat apa? Sebab aku datang untuk memisahkannya, datang untuk Betul. memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuannya dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Jadi Betul. Yesus bawa pedang ya untuk ancam orang. Oh, bukan, salah. Untuk apa? Untuk ini ya Dis ya, pedangnya itu untuk menghancurkan rumah tangga orang nih. Baik, bisa Ya. dijawab? Memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dan dari ibu mertuanya. Oh, bikin rusuh di keluarga orang rupanya, gitu. Baik. Bisa saya Dia jawab? datang gak bawa damai gitu. Ya, terus Des, satu lagi bait tentang bait ya. Jangan alergi gitu ya, jangan alergi gitu. Jelaskanlah kepadaku tentang bait. Katanya kan ajarannya ajaran kasih, Des. Kok tiba-tiba ya kasih tendang meja orang, kasih tendang kursi orang, kasih tendang bangku orang. Di mana Gak ada di bentuk situ tendang, kasihnya? Sob. Ah, Gak ada di situ tendang. pokoknya obrak dia gini, oke lah. Pokoknya dia mengobrak-abrik ya dagangan dari apa? Dari yang jualan itu. Baik. Sudah bisa Kalau saya jawab? berbentuk kasih, Des, kalau berbentuk kasih, Des, ya ajarannya itu kayak gini, Des. Para pedagang, ya, kalian ada berapa orang? Karena aku mengajarkan kasih. Nih, ku kasih uang, ku borong semuanya dagangan kau. Itu baru kasih. Bukan tendang sana, tendang sini. Oke. Bisa saya jawab, Sob? Ada, silakan. Baik. Jadi bedanya gini, teman-teman. Kalau Kristen ditanya, kita menjawab. Kalau Islam ditanya, biasanya mereka lapor polisi. Baik. Gini, Sob. Jadi kamu harus bisa membedakan pedang yang dimaksud di situ dan damai yang dimaksud di situ. Gini, Sob. Yang namanya ajaran kebenaran itu tidak akan bisa bersatu dengan yang namanya ajaran yang tidak benar. Setuju? Setuju nggak? Terus Cahaya tidak bisa bersatu dengan kegelapan, betul? jelaskanlah. Nah, yang dimaksud Yesus di situ bahwa Yesus tidak datang membawa damai, damai antara kejahatan dengan kebenaran. Memang tidak bisa. Makanya Yesus membawa Tertulisnya di mana? pedang. Sebentar, Sob. Saya lagi ngomong sekarang. Nah, tenangkan dirimu, Sob. Semua pertanyaanmu itu ada jawabannya. Beda dengan pertanyaan saya, nggak ada Oke. jawabannya di kamu. Baik. Jadi, yang dimaksud di situ adalah pedang pemisah. Pemisah antara pengikut Tuhan Yesus dengan pelawan Tuhan Yesus. Jadi, misalnya saya kasih contoh. Di dalam rumah tangga, kalau misalnya sang suami kepalanya adalah Yesus, tetapi istri kepalanya adalah Muhammad, memang harus ada pedang di situ. Disitulah Yesus membawa pedang supaya memisahkan. Tenang dulu. Contoh begini. Kalau suami yang memimpin suami adalah Yesus, maka suami tersebut, gini aja lah, contoh nih, suami dan istri ya. Kalau istrinya dipimpin oleh Tuhan Yesus, apa yang disuruhkan oleh Tuhan Yesus kepada istrinya? Supaya
istri diperintahkan untuk mengasihi suami, patuh, taat, tunduk kepada suami. Sementara kalau suaminya dia muslim, maka yang menjadi kepalanya, yang menjadi pengaturnya adalah Muhammad. Nah, menurut Muhammad boleh pukulin istri, boleh tambah. Ada. Ada, tenang. Udah. Boleh pukul Jawab. istri. Saya tanggapi dulu, tenang. Boleh pukul istri, boleh tambah istri, boleh ceraikan istri dan lain sebagainya. Boleh memperlakukan istri semena-mena. Makanya tenang, Sup. Aduh, Sup, saya lagi jawab ini, jangan. Inilah mana-mana penjelasan kamu. Inilah, tenang dulu. Poinnya mana? Maka gimana nih? Teman-teman, dia tadi ngomong saya diem kan? Giliran saya ngomong dia kepanasan kan? Nah, ini dia, ini berat ini. Makanya saya bilang begini, Lanjut. Sob. Yang saya mau bilang begini. Di mana damai yang dimaksud oleh Tuhan Yesus itu adalah damai ajaran Kristen tersebut. Supaya apa? Supaya jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Supaya hak pembalasan itu dibalikkan kepada Tuhan. Tetapi Yesus tidak membawa perdamaian antara kejahatan dengan kebenaran. Kejahatan dan kebenaran itu memang harus dipisahkan. Contoh misalnya, kalau ada istri yang tadi, terus suaminya seperti yang tadi, ya ini adalah dua sesuatu yang harus dipisahkan. Seperti itu. Jadi membawa pemisahan antara yang jahat dengan yang baik. Seperti itu. Nah, tetapi damai yang dimaksud yang lain itu, kasih yang dimaksud yang lain itu adalah bagaimana bersikap supaya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, kemudian yang kedua, masalah di kejadian pasar di Bait Tuhan. Kalau menurut Uncup katanya, kalau mengasihi itu sini barang-barangmu biar saya borong. Nah, begini, Sob. Kalau Tuhan Yesus melakukan seperti itu, artinya Tuhan Yesus mendukung bisnis jual beli di rumah Tuhan. Sementara melakukan bisnis atau jual beli di rumah Tuhan itu bukanlah tujuan daripada didirikannya rumah Tuhan tersebut. Justru orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat dan pemuka agama itulah yang membuat rumah Tuhan itu menjadi ajang bisnis jual beli. Nah, yang ditunggang balikan, yang diputar balikan oleh Tuhan Yesus itu adalah meja-meja penukar uang. Jadi di situ orang-orang ahli Taurat itu mereka bisnis jualan korban. Makanya sama Tuhan Yesus dibalikkan itu meja-meja penukar uang. Artinya apa? Tuhan Yesus di situ ingin supaya dibersihkan rumah Tuhan itu dari sarang penyamun. Itu, Sob, dan itu adalah bentuk kasih itu sendiri. Contoh, saya kasih contoh. Saya kasih contoh nih, ada Masjid Istiqlal. Di Masjid Istiqlal orang-orang jualan nih. Ayo yang mau masuk Masjid Istiqlal kamu harus beli ini, dijadikan bisnis. Ketika ada orang menertibkannya, masjid ini tempat orang sholat, bukan tempat orang cari duit bisnis. Ulama-ulama nggak boleh bisnis di sini. Itu justru bentuk penegakan hukum. Penegakan hukum itu adalah bentuk daripada kasih. Gitu. Okay. Silakan. Berarti betul yang kamu katakan ya. Penegakan hukum kasih itu dengan cara menghamburkan dagangan orang. Kan kayak gitu. Ya karena mereka tidak berdagang pada tempatnya. Gimana? Jadi bentuk kasih hukum kasih menghamburkan dagangan orang. Baru tahu aku dari kamu, Dis. Kayak menunggang balikkan meja-meja penukar uang. Nggak ada dikatakan menghamburkan dagangan orang. Iya. Terus karangan kamu tadi yang masalah pedang tadi, Dis, itu kamu ambil dari mana? Lompat-lompat kan lagi. Udah aku bacakan Matius 10:35 itu. Aku nggak ngerti kamu ngambil dari mana referensinya. Kecewa penonton dengan Uncup, kirain Uncup bisa fokus. Aku kan nanggapi dua pertanyaanku. Ya, aku tanggapi dua pertanyaan ini tentang masalah pedang.
Memangnya Yesus membawa pedang itu mau kupas bawang gitu? Tidak, tetapi untuk Ah, melindungi kan diri. tidak. Untuk melindungi diri, tetapi kata juga kamu. bukan untuk mencelakai Tuhan kamu orang. lemah kali. Tidak Lemah untuk kali mencelakai Tuhanmu. orang. Iya. Lemah kali Tuhanmu sampai harus bawa pedang. Nggak ada Tuhan Terus Yesus dia membawa mau pedang. rusuk ke rumah orang. Murid-murid. Tidak ada Tuhan Yesus membawa pedang. Murid-murid yang disuruh, baiklah kalian sekarang membawa perbekalan pedang. Itu kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Karena Tuhan Yesus tidak ingin murid-muridnya itu binasa. Kalau Baca aku lagi, yang baca kau lagi, cari, baca lagi. biarkanlah mereka ini pergi. Itu kata Tuhan Yesus. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Ya, pedang apa itu? Lalu apa kata Yesus? Pedang apa itu, Sob? Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Oke, berarti pedang yang dimaksud di situ adalah pedang untuk memisahkan antara orang, betul? Bukan pedang betulan, betul? Jelaskan. Iya, maksudnya itu pedang pemisah, Sob. Pemisah antara sesuatu yang menghalang-halangi untuk mengikuti Tuhan Yesus dan sesuatu yang pemisahkan untuk sesuatu yang menghalangi mengikuti Tuhan Yesus. Contohnya begini. Misalnya, ada seseorang bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, izinkanlah aku mengikut engkau, tetapi biarkanlah aku minta izin dulu kepada orang tuaku." Apa kata Tuhan Yesus? Barang siapa yang siap membajak tetapi menoleh ke belakang, ia tidak layak bagi kerajaan Tuhan. Artinya begini, Sob, mengikut Tuhan Yesus itu memang harus totalitas. Nah, itu juga sebenarnya ada dalam ajaran Islam, Sob. Nah, di dalam ajaran Tuhan Yesus itu, mohon maaf nih, Sob, dicontek oleh Muhammad kepada Umar ibnu Khattab. Ketika Muhammad bertanya kepada Umar ibnu Khattab, Muhammad pernah bilang begini. Kok malah lari? Kan saya kasih contoh, ini kan saya menjawab. Ketika kamu menyalahkan Bible. Begini, Sob. Ketika saya menjawab Bible, saya kan harus memberi percontohan supaya kamu bisa melihat sendiri ke dalam dirimu. Betul? Kalaunya kamu ambil sejarah sahabat Nabi, maka tampilkan sejarahnya. Oke, baik. Dalam satu riwayat, Umar bin Khattab pernah berkata begini. Oke, kita bacakan ya, kita bacakan. Masa Uncup tidak tahu riwayat ini, ya? Jadi Umar bin Khattab pernah berkata bahwasanya dia lebih mencintai dirinya sendiri ketimbang, nih sebentar ya, saya tunjukkan bahwasanya Umar bentar. Jawab dulu lah. Kenapa ya, ini kan saya menjawab. Mau kupas bawang. Ini kan saya menjawab, Sob. Ini artinya perkataan Tuhan Yesus itu sebenarnya ada di dalam iman Islam. Tapi kenapa kamu kok menyalah-nyalahkan perkataan Tuhan Yesus? Sementara kalau itu kepada Muhammad, kamu gak protes. Inilah Desya. Inilah agama selalu perumpamaan. Semua perumpamaan. Bukan perumpamaan. Gitu. Nih, saya jawab nih. Kelihatan ya? Kalau yang mentok perumpamaan. Bukan perumpamaan nih loh, lihat nih ya. Umar bin Khattab pernah ditanya. Lihat nih. Apa dikatakan begini? Menceritakan suatu hari ia dan sejumlah sahabat melihat Nabi Muhammad sedang menjabat tangan Umar bin Khattab. Sambil menjabat tangan itu Umar berkata, "Demi Allah, wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada segalanya kecuali diriku sendiri." Nah, mendengar omongan itu Muhammad marah. Mendengar perkataan itu Nabi berujar, "Tidak beriman salah seorang dari kamu sampai aku lebih dicintai, lebih diutamakan daripada dirinya sendiri." Nah, di ayat-ayat lain mengatakan Muhammad itu harus lebih diutamakan daripada bapaknya, ibunya.
Terus kalau kamu tadi mengkritik saya, Yesus membawa kehancuran rumah tangga. Bagaimana dengan dalam iman agama Islam? Bahwa Muhammad harus lebih diutamakan lebih daripada istrinya, lebih daripada anaknya, lebih daripada hartanya, bahkan lebih daripada dirimu sendiri. Betul atau salah? Jawabannya mana? Uncuk. Begini loh, malah balik kenapa nanya. sih, gini sob, maksud saya begini, kenapa sih kalau Yesus Enggak, aku tuh di heran dalam, sama kamu. Aku lagi dengerin kamu. Sob, Ya ini kamu jawaban katanya membawa saya. dalil kan kayak gitu. Kamu kan mengatakan ketika Yesus membawa pemisahan, membawa pedang di dalam keluarga untuk memisahkan anak dari ayahnya, perempuan dari menantunya, dan sebagainya dan sebagainya, kamu katakan Yesus membawa keretakan rumah tangga, betul? Betul. Ya. Bagaimana di dalam agama Islam? Jikalau Muhammad harus ditempatkan lebih penting daripada bapak, ayah, ibu, anak, harta, bahkan nyawamu sendiri. Betul? Kagak nyambung. Kok kagak nyambung sih, gimana sih, Uncuk? Aduh, Uncuk lalu babak belur kalau Kagak ketemu di TV nyambung. ini. Aduh. Sob, Tentang permasalahan Sekarang saya yang tanya kamu begini. ambil dari cerita Nabi tadi dengan Matius yang kubawa itu beda jauh. gini Sob, coba dengerin saya. Kalau misalnya kamu punya istri, Rasulullah membolehkan kamu untuk nambah istri. Kamu punya harta nih. Jawabannya Sedikit. mana, Des? Jawabannya. Tenang, Sob. Rasulullah membolehkan ngarang Ucup lu kawin gitu. lagi. Sebentar, Cup, sebentar. Rasulullah membolehkan udah Ucup kemana-mana. kawin lagi. Rasulullah Udah Ucup punya kemana-mana. duit. Ucup mampu, punya Udah harta kemana-mana. banyak. Menurut sunnah Rasul, Jawabannya mana? tenang. Menurut sunnah Rasul boleh nggak nambah istri? Ada, nggak ada jawaban kah? Menurut sunnah Rasul boleh nggak nambah istri, Sob? Nggak ada jawaban gitu. Kan udah saya jawab si Uncup. Jelas bahwa Tuhan Yesus membawa pemisahan antara yang batil dengan yang hak. Kalau di dalam sebuah rumah tangga ada yang tidak mengikut perintah Tuhan Yesus, memang di situ Tuhan Yesus membawa pedang pemisahan. Jelas. Jadi namanya Dan itu kasih sebenarnya itu ada juga di dalam agama Islam. Ada juga Berarti dalam kasih agama Islam. itu Barang yang siapa di namanya dalam kasih. keluarga, Muhammad juga membawa pemisahan bagi orang-orang yang tidak Des. sepakat dengan dia, betul? Ini mau gimana sih? Coba Berarti standar ganda loh ya, kamu itu, Sob. Ajaran kasih yang dimaksud dalam Kristen itu menghancurkan rumah tangga orang gitu. Memisahkan orang-orang di dalam rumah tangga Iya, tersebut. itu kan. Iya, betul. Iya. Betul. Itu ajaran kasih memisahkan orang-orang dalam Memisahkan rumah tangga yang tersebut. baik dan yang batil, begitu. Mana, jangan ngarang. Itu ayahnya, ibunya, anak Gimana sih, perempuan Ucup? dari ibunya. Ya kalau punya bapak, punya ibu masih mengikuti Muhammad, ya memang harus dipisahkan. Begitu pedang pemisahan. Begitu. Lihat kau ini nih, dari anak perempuan dari ibunya, Ya, betul. Betul itu, Sob. terus dari ayahnya. Betul. Lalu karangan kamu tadi dari mana? Karangan saya. Di situ kan jelas-jelas membawa pemisahan antara ayah dan ibu. Ini ajaran Kenapa? kasih gitu. Oke, apa ya? Kenapa mereka dipisahkan? Karena salah satunya ada yang menjadi penentang Yesus, betul? Jelaskanlah. Kenapa ayah dan ibunya harus berpisah? Karena salah satunya menjadi penentang Yesus, betul? Nah, Udah, Des. Ya, sekarang kayak di gini dalam aku dapat keluarga kesimpulan, Islam, udah. tenang dulu Sob, tenang Sob. Di dalam keluarga Islam, kalau salah satu menentang Muhammad, kira-kira terjadi hal yang sama tidak? Mulai dah pening. Penjelasannya muncul. mana?
mulai. Oke lah Sob, saya rasa itu dulu Sob. Itu aku bahas Yesus. Ucup udah mulai ngantuk. Aku bahas Yesus, kamu malah ke Nabi Muhammad. Jadinya nggak ngerti aku. Enggak, saya Gitu. sudah jelaskan Sob. Saya sudah jelaskan. Kemudian kamu suka ngeles. Biar kamu nggak ngeles, saya kasih seumpama Bukan itu ngeles. terjadi dalam agama Islam. Oke Ya lah udah, Sob, ini karena aja, hubungan gini. Sebentar Sob. Sebelum bubar, Oke, ini Silakan. aku mau ambil tarik kesimpulan ya. Sebelum bubar deh. Ya. Berarti gini Des ya. Ajaran kasih itu seperti yang dicontohkan oleh Yesus. Mengasihi yang namanya kasih adalah menghancur rumah tangga orang. Dari anaknya dan ayahnya harus dipisahkan. Dari anak perempuan dan ibunya harus dipisahkan. Obrak-abrik rumah nggak tangga ada harus orang. dipisahkan. Kayak gitu. Sudah? Jadi itu kesimpulanku ya Dis ya, tentang masalah diskusi kita kali ini. Karena kau apa Oke. dari tadi ngarangnya kemana-mana gitu. Heranku. Dah, itu aja. Oke. Eh. Oke. Terima kasih Uncup, sampai ketemu lagi. Ya, baiklah. Ya, intinya teman-teman, apa yang kita sampaikan, penonton sendiri yang menilai, ya. Artinya apa? Pemisahan itu memang terjadi kalau salah satu di antaranya menjadi penentang Tuhan Yesus. Rumah tangga yang baik itu adalah rumah tangga yang dikepalai oleh Tuhan Yesus. Kalau rumah tangga dikepalai oleh Tuhan Yesus, maka suami akan mengasihi istri dan istri akan hormat kepada suami. Bukan begitu? Bukankah itu rumah tangga yang baik? Nah, kalau rumah tangga dipimpin oleh nabinya Uncup, ya suami akan tambah istri. Suami boleh pukul istri. Ya, teman-teman, itulah yang kita sajikan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Kalian sudah melihat sendiri bagaimana kualitas orang Uncup PA ya. Baik, nantikan diskusi-diskusi selanjutnya. Kita akan bertemu di diskusi-diskusi selanjutnya. Teman-teman juga udah pada mau istirahat. Selamat malam. Sudah mau jam 12 malam ya, setengah 12 malam. Istirahat dulu bagi yang mau istirahat. Nah, teman-teman sekali lagi